Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat melaksanakan perkuliahan fikih ibadah pada pagi hari ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati ibu dosen kita dan teman-teman kita semua. Baiklah, saya Miftahul Rizka dengan NIM 2121082 bersama teman saya Rizky Alfansyah dengan NIM 2121084 dan bersama teman saya satu lagi Fadilah Yatul Khairiyah dengan NIM 2121090. Kami akan menjelaskan materi fikih ibadah tentang rukhsah dalam sholat. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Fadilah Yatul Khairiyah dengan NIM 2121090. Kepada Fadilah, dipersilahkan. Baiklah, acara selanjutnya pembacaan materi oleh saya sendiri dengan judul Salat Jamak. Salat jamak yaitu mengumpulkan dua salat wajib dalam satu waktu, seperti salat zuhur dengan salat asar, salat maghrib dengan salat isya. Dan di sini terdapat dua macam salat jamak. Yang pertama, jamak takdim. Jamak takdim yaitu pelaksanaan dua solat dalam satu waktu dengan memajukan solat yang belum masuk waktunya. Contohnya, penggabungan pelaksanaan solat asar dengan solat zuhur dan dilakukan pada solat zuhur. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir yaitu pelaksanaan dua solat dalam satu waktu dengan cara mengundurkan solat yang sudah masuk ke dalam solat berikutnya. Contohnya, pelaksanaan solat zuhur dengan solat asar dan dilaksanakan pada solat asar. Baiklah, dalil mengenai salat jamak ini yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قَضَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَاتِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Dalam salat jamak ini terdapat beberapa syarat, yaitu jalan yang kita tempuh itu bukan untuk melakukan maksiat. Yang kedua, minimal jalan yang kita tempuh itu untuk melakukan sholat jamak sepanjang 80.640 km. Dan sholat jamak dilakukan ketika kita masih di dalam perjalanan tersebut. Sebab dibolehkannya sholat jamak, yang pertama terdapat masyaqqah. Dalam kita melakukan salat jamak ini terdapat masyaqqah. Contohnya, orang yang terkena penyakit sehingga ia terus menerus membuang air besar atau buang air kecil. Maka orang ini boleh melakukan salat jamak karena terdapat masyaqqah dalam berwudu setiap kali masuk salat. Yang kedua, ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui ini anaknya terus menangis sehingga ibu ini cemas terhadap anak tersebut, maka ibu tersebut boleh melakukan salat jamak. Dan seorang musafir yang sedang singgah untuk melakukan salat jamak, dan musafir itu boleh melakukan salat jamak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudari Fadilah Yatul Khairiyah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya penyampaian materi kedua yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Miftahul Rizka dengan NIM 2121082. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang sholat qasar.
Qasar secara bahasa berarti meringkas, sedangkan secara istilah, solat qasar adalah meringkas rakaat solat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Misalnya, ketika seseorang dalam perjalanan, maka ada keringanan atau rukhsah yang diberikan kepadanya dalam melaksanakan solat tersebut. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila kamu bepergian dari muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyangmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Adapun solat yang boleh diqasar adalah solat yang berjumlah 4 rakaat, di antaranya solat zuhur, solat asar, dan solat isya. Nanti setelah diqasar, maka jumlah rakaat solat tersebut berjumlah 2 rakaat. Dan adapun solat maghrib dan solat subuh tidak boleh diqasar, karena jumlah rakaatnya 3 rakaat dan 2 rakaat, jadi tidak bisa diqasar. Adapun syarat-syarat boleh solat qasar atau safar adalah, yang pertama, jarak perjalanan yang ditempuh minimal 81 km. Yang kedua, perjalanan yang ditempuh bukan untuk maksiat dan memenuhi syarat safar. Jika sudah sampai di rumah, harus dikerjakan sempurna walaupun tetap jamak. Yang selanjutnya yaitu hanya untuk solat yang terdiri dari 4 rakaat, yaitu solat zuhur, solat asar, dan solat isya. Selanjutnya, solat qasar ini tidak boleh bermakmum kepada imam yang solat sempurna 4 rakaat. Selanjutnya, syaratnya yaitu berniat melaksanakan solat qasar. Niatnya, usolli fardhu zuhri rak'ataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Sengaja aku solat zuhur 2 rakaat menghadap kiblat dengan qasar karena Allah Ta'ala. Syarat selanjutnya yaitu bepergian dengan tujuan tertentu. Apabila seseorang tidak memiliki tujuan tertentu, maka ia tidak boleh melaksanakan solat qasar. Maksudnya, apabila ia tidak memiliki tujuan daerahnya, maka ia tidak boleh melaksanakan solat qasar. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Rizky Alfansyah dengan NIM 2121084. Kepada saudara Rizky kita persilahkan. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk menyampaikan materi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi iaitu poin C dan D. Poin C, qada salat. Pengertian qada salat. Secara bahasa, qada adalah bentuk masdar dari kalimat menjadi yang artinya pelaksana atau pemenu. Qada menurut istilah adalah membayar ibadah yang ditinggalkan suatu sebab. Ada juga yang memberikan pengertian mengerjakan suatu kewajiban setelah habis waktu yang telah ditentukan. Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Tufatul Tulab memberikan pengertian qada merupakan perbuatan ibadah tanpa menemukan satu
rakaat setelah waktu ada, sehingga sudah berlalu untuk melakukannya bagi orang yang ketinggalan waktu. Cara melaksanakan qada salat. Salat yang dikerjakan dalam rangka qada sama persis seperti salat yang ditinggalkan dalam hal sifat dan tata caranya. Misalnya, jika seseorang terluput salat subuh karena tertidur, maka ia wajib mengqada dengan mengerjakan salat sama dengan salat subuh. Cara mengqada dalam mengqada salat dengan demikian, ketika seseorang baru teringat bahwa ia telah melewatkan salat atau baru terbangun dari tidur sedangkan waktu salat sudah terlewat, yang ia lakukan adalah segera berwudu, lalu mencari tempat salat yang bersih dan suci, menghadap kiblat, kemudian mengerjakan salat dengan tata cara dan sifat yang persis sebagaimana salat yang ia tinggalkan. Jika salat yang ditinggalkan lebih dari satu, maka setelah salam, ia kembali berdiri untuk mengqada salat selanjutnya. Poin D. Salat bagi yang tidak bisa berdiri. 1. Salat dengan duduk. Seseorang yang tidak bisa berdiri karena darurat seperti sakit yang disebabkan, maka dibolehkan untuk salat dengan cara duduk. Duduk yang dilakukan adalah seperti ketika tasyahud awal. Adapun rukuk, cukup membukukan badan sekedarnya saja, sedangkan iktidalnya ialah dengan duduk. Bagi orang yang sehat dengan duduk, maka sujud dan tasyahud akhirnya dan duduk tawatur salamnya sama dengan salat biasa. 2. Salat dengan berbaring. Untuk orang yang tidak bisa berdiri dan juga tidak bisa duduk, maka ia salat dengan cara berbaring. Adapun dengan caranya, yaitu kaki berada di sebelah utara dan kepala di sebelah selatan dengan menghadap ke arah kiblat. Adapun bacaannya tetap sama seperti salat biasa, sedangkan gerakannya cukup dengan isyarat atau dengan kedipan mata. Jika seseorang tidak juga mampu untuk sekedar salat dalam keadaan berbaring, maka opsi selanjutnya adalah salat dengan berbaring. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Rizky Alfansyah yang telah membacakan materinya. Pembacaan materi terakhir yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan membacakan materi terakhir, yaitu salat di atas kendaraan. Salat merupakan salah satu ibadah yang tidak dapat diwakilkan kepada kehendak melaksanakannya. Ketika hendak melaksanakannya. Untuk itu, kaum muslimin juga harus selalu menyiapkan diri agar dapat selalu melakukan perjalanan. Kita belum tentu bisa menjamin bahwa akan menemukan tempat yang banyak untuk melaksanakan sholat. Sehingga kita juga harus bersiap ketika harus melaksanakannya di atas kendaraan. Sebelum melaksanakan sholat di atas kendaraan, tayamum juga harus dilakukan sebagai pengganti wudhu, karena kemungkinan besar kita pun tidak mudah menemukan sumber air suci untuk berwudhu. Para ulama sebenarnya tidak membatasi secara khusus debu yang dapat digunakan untuk tayamum dalam kategori tertentu. Asalkan debu tersebut suci, dapat berhambur di udara, dan bukan debu yang bekas tayamum. Sehingga dimanapun seseorang mendapatkan debu yang menempel di tangannya, selama memenuhi kriteria di atas, maka dapat digunakan untuk tayamum. Ketentuan hukum di atas juga berlaku ketika diterapkan dalam menyikapi debu-debu yang menempel pada kursi kendaraan, seperti mobil, bus, atau pesawat.
Jika saat menempelkan tangan pada kursi kendaraan terdapat debu yang melekat di tangan dan debu-debu tersebut dapat berhamburan, maka dapat digunakan untuk tayamum. Sebelum melakukan tayamum di atas kendaraan, harus dipastikan bahwa debu yang menempel pada kursi kendaraan dapat digunakan sebagai alat untuk tayamum. Terkait dengan pelaksanaan sholat di atas kendaraan, berdasarkan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW turun ketika hendak melakukan sholat fardu. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya atau tunggangannya, menghadap kemanapun kendaraannya itu menghadap. Namun, jika beliau hendak salat fardu, maka beliau turun dan salat menghadap kiblat. Menurut ijma' ulama atau kesepakatan ulama, hadis tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan salat fardu harus menghadap kiblat, kecuali ada uzur syar'i. Dengan demikian, salat fardu dengan demikian salat fardu harus dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana mestinya. Hal itu bisa kita pahami dari kalimat Rasulullah yang turun dari tunggangannya ketika hendak melakukan salat fardu. Turunnya beliau dimaksudkan agar beliau dapat melaksanakan salat dengan sempurna, yakni dengan menghadap kiblat, berdiri, ruku, dan sujud secara benar. Namun demikian, melihat realita di lapangan, seringkali terjadi beberapa kemungkinan yang menjadikan seseorang mungkin atau tidak mungkin melakukan sholat fardu. Beberapa kemungkinan kita melaksanakan sholat di atas kendaraan. Yang pertama, bila yang ditumpangi adalah kendaraan pribadi, maka seharusnya tidak ada alasan untuk tidak turun dan melakukan sholat fardu di masjid sebagaimana mestinya. Orang yang mengendarai kendaraan pribadinya tentu ia bisa sehendaknya menghentikan kendaraannya. Yang kedua, bila yang ditumpangi adalah pesawat, kereta api, dan kapal laut, maka masih ada kemungkinan untuk melakukan sholat fardu sebagaimana mestinya di atas kendaraan-kendaraan itu. Masalahnya kemudian tinggallah soal kemauan orang yang bersangkut untuk sholat atau tidak. Yang ketiga yaitu, bila yang ditumpangi adalah kendaraan umum seperti bus antar kota, maka kecil kemungkinan untuk mengatakan tidak bisa sama sekali untuk melakukan salat fardu di atasnya. Kiranya sulit salat di atas bus sambil berdiri, ruku, dan sujud secara sempurna. Maka melakukannya dengan begitupun dengan menghadap kiblat. Harapan yang tersisa adalah bila bus berhenti di tempat peristirahatan tepat pada waktu sholat. Bila terjadi kemungkinan yang ketiga itu, maka penumpang benar-benar tidak bisa turun untuk sholat atau melakukan sholat secara sempurna. Maka satu-satunya cara adalah sholat di atas kendaraan, yaitu melakukan dengan sekadar untuk menghormati datangnya waktu sholat, karena pada dasarnya seseorang tidak diperbolehkan meninggalkan sholat ketika ia memenuhi datangnya waktu sholat. Demikianlah penyampaian materi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator, kalau ada salah dan janggal dalam pengucapan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.